Halo sobat semua dan Bapak Ibu sekalian, jumpa lagi dengan channel YouTube saya. Pada video-video sebelumnya kita sudah banyak membahas tentang kegiatan tahap 1, yaitu kegiatan BIMTEK pada kegiatan guru belajar, dan bahkan juga saya sudah membahas kegiatan untuk tahap 3, yaitu kegiatan pengimbasan. Ya, mungkin agak sedikit ada keterlambatan untuk upload video kegiatan diklat, ya karena ada tugas dan tanggung jawab yang begitu penting. Dan kali ini saya akan membahas tentang kegiatan diklat atau kegiatan tahap 2, pembelajaran guru belajar di masa pandemi COVID-19. Mudah-mudahan tetap berkenan dan Bapak Ibu tetap mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Terima kasih. Ya, sebenarnya untuk kegiatan tahap 2 ini atau kegiatan diklat ini saya sudah selesai dan sudah tuntas. Tetapi penting untuk membagikan kepada Bapak Ibu sekalian yang mungkin sementara mengikuti kegiatan tahap 2. Jadi tujuan utama dari kegiatan tahap 2 atau diklat ini, yang pertama adalah mendapatkan inspirasi. Di mana kita dapatkan inspirasi yaitu berupa video yang bisa kita tonton. Nah, seperti saya akan tunjukkan. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan. Kita diminta untuk merancang dan menerapkan pembelajaran jarak jauh di kelas kita masing-masing. Yang ketiga adalah melakukan refleksi. Refleksi itu adalah menulis dan menilai praktek baik pembelajaran jarak jauh. Jadi secara kegiatan sebenarnya untuk kegiatan tahap 2 atau diklat ini, kalau saya lihat sebenarnya lebih mudah dibandingkan kegiatan BIMTEK. Karena kepada kegiatan tahap 1 atau BIMTEK itu kita banyak diberikan soal-soal, kemudian membaca, menjawab soal, kuis, dan sebagainya. Tetapi kegiatan diklat tahap 2 ini, kita diminta untuk mendapatkan inspirasi, mengembangkan, dan berefleksi, sekaligus membagi praktek baik selama kita melaksanakan PJJ di masa pandemi COVID-19. Ya, kita mulai saja. Jadi yang kegiatan yang pertama adalah mendapatkan inspirasi pengembangan pembelajaran jarak jauh. Nah, ini ada beberapa video yang perlu kita tonton, yaitu untuk inspirasi PJJ untuk jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Dan ini sebenarnya Bapak Ibu wajib tonton sampai habis. Ya, setelah saya menonton video ini, di sini kita bisa mendapatkan inspirasi yang sangat bagus ya. Jadi sebenarnya coba kita tonton sedikit. Ya, seperti video untuk TK misalnya. Ada beberapa yang memberi masukan itu agak menyakitkan gitu ya. Tapi tanpa memberi solusi dengan bahasa-bahasa yang membuat kita itu para guru down juga ya. Saat ini tuh orang tua juga dalam kondisi yang tidak mudah. Kadang-kadang itu 24 jam guru itu tidak ada waktu untuk dirinya gitu ya. Kan harus membalas pertanyaan orang tua, menjawab komplain orang tua, atau kadang-kadang juga harus menjawab, menghibur, memberikan masukan dan motivasi kepada orang tua. Ya, jadi kurang lebih seperti itu videonya. Nanti dalam video ini kita diberikan inspirasi apa sih yang sebenarnya kita bisa lakukan ketika melaksanakan PJJ. Jadi kalau kita tonton habis semua video yang ada di sini itu sebenarnya sangat inspiratif ya. Jadi melakukan sesuatu yang berguna selama PJJ itu tidak harus sulit gitu ya, tidak hal yang sulit. Mulai dari sesuatu yang sederhana, ada yang menggunakan WhatsApp, ada yang menggunakan radio ketika belajar, kemudian menggunakan media yang lain. Itu ternyata siswanya sangat terbantu ketika mereka melaksanakan PJJ. Jadi mungkin kalau selama ini kita pikirkan kalau PJJ harus online, harus bagaimana, susah, kemudian tidak ada sinyal. Jadi video inspirasi ini memberikan kita gambaran bahwa PJJ itu tidak sulit. Nah, mungkin dari sini kalau kita tonton video PJJ ini atau inspirasi PJJ ini, nanti kita akan mendapatkan suatu pengalaman. Oh ya, pengalaman saya seperti apa ya? Pengalaman Bapak Ibu seperti apa? Itu nanti yang akan dituliskan dalam kegiatan praktek baik. Ya. Nah, nanti setelah kita selesai menonton video ini, kita penting sekali untuk menandai
tandai telah selesai. Jadi sebenarnya tugas Bapak Ibu tonton dulu sampai habis video inspirasi ini. Kemudian kita lanjut ke kegiatan yang kedua, yaitu pengembangan pembelajaran jarak jauh. Di sini ada yang pertama, pemilihan sumber belajar yang bisa digunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Nah, ini sama juga, kita harus klik semua. Kita harus download sesuai dengan kebutuhan, kemudian kita juga tonton videonya. Nah, untuk video kegiatan ini, jenjang TK, SD, SMP, SMA ini sebenarnya diberikan untuk inspirasi kita juga, atau bagaimana kita mengembangkan sumber belajar ketika pelaksanaan PJJ. Nah, ini untuk video ini sebenarnya tidak wajib tonton sampai tuntas ya. Beda dengan video yang pertama tadi, kita tonton selesai dulu, baru bisa tandai selesai. Nah, kalau ini tidak tuntas juga kita tonton, sudah bisa kita next topik atau next lessonnya sudah bisa dilakukan. Ya, jadi tergantung Bapak Ibu, kalau misalnya mau menonton sampai habis ya silakan. Nah, ini sampai pilihan sumber belajarnya sampai untuk SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Kemudian tahap kegiatan selanjutnya adalah merancang dan menerapkan pembelajaran jarak jauh. Jadi kita diminta untuk buatlah rencana pembelajaran jarak jauh berdasarkan pemahaman yang Anda dapatkan selama mengikuti program ini. Anda diperbolehkan membuka materi tahap 1 BIMTEK dan tahap 2 Diklat. Formatnya sudah diberikan. Boleh tentukan sendiri, ada selama ada 3 komponen RPP, yaitu tujuan, pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan assessment. Jadi kita diminta untuk membuat semacam RPP untuk kegiatan PJJ. Tetapi untuk kegiatan ini, dia di dalam kegiatan ini, tugas ini sebenarnya tidak usah dikumpul, tapi kita diminta untuk membuat saja sebagai inspirasi dari tadi itu, video yang tadi, untuk dituangkan dalam kegiatan PJJ. Ya. Selanjutnya menulis. Nah, ini tujuan utama kita hari ini, yaitu menulis praktek baik pembelajaran jarak jauh. Di sini ada mengunggah tulisan praktek baik pembelajaran jarak jauh. Kemudian kita klik start quiz. Nah, untuk mengunggah kegiatan praktek baik ini sebenarnya Bapak Ibu yang perlu dilakukan adalah kita cukup mengetik pengalaman kita ya selama mengajar dalam kegiatan PJJ. Ya, ini sebenarnya inspirasi atau tulisan praktek baik yang saya berikan atau yang saya tulis di sini mungkin tidak sama dengan Bapak Ibu, dan juga mungkin bagi Bapak Ibu juga biasa-biasa saja. Nah, itu karena kegiatan PJJ kita masing-masing punya kegiatan berbeda-beda. Ya, baik Bapak Ibu, saya akan menjelaskan sedikit tentang menulis praktek baik kegiatan PJJ yang saya buat. Jadi saya mau menjelaskan sesuai dengan permintaan di sini. Kita diminta dulu untuk menjelaskan bagaimana alur pengalaman Anda sejak awal berancang hingga menerapkan pembelajaran jarak jauh, bagaimana kondisi awal, apa tantangan yang dihadapi, dan apa yang Anda lakukan untuk mengatasi tantangan. Ya, sekali lagi mungkin inspirasi atau kegiatan praktek baik ini tentu tidak akan sama dengan Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh ya, atau menjadi setidaknya Bapak Ibu bisa, oh praktek baik itu seperti ini. Kalau mungkin yang sudah lebih berpengalaman ya mungkin kita bisa bagi pengalaman. Ya, jadi kita mengawali bahwa kegiatan PJJ itu mungkin pertama sekali dilakukan ketika di masa pandemi ya. Seperti ini, khususnya untuk kami yang ada di kabupaten atau di provinsi yang pedalaman seperti di NTT. Nah, ada di NTT dan Kabupaten Sumba Timur ini, tentu kendala sinyal, infrastruktur lainnya misalnya HP dan sebagainya, memilikan listrik juga, karena tidak semua desa memiliki listrik dan tidak semua desa memiliki internet. Jadi saya mau jelaskan mungkin di awal itu kondisinya ya seperti semua kalang kabut gitu ya. Tetapi sekolah kami punya inisiatif mengumpulkan siswa yang memiliki HP. Jadi di tiap desa itu kami buat kegiatan 1 HP siswa itu bisa mengimbas kepada 10
teman lainnya. Jadi karena tidak diperbolehkan melaksanakan tatap muka walaupun secara luring di kelompok-kelompok kecil oleh pemerintah daerah, maka sekolah mengambil inisiatif yaitu satu HP siswa yang memiliki paket data dan sinyal itu bisa membagi atau mengimbas tugas atau kegiatan PJJ kepada 10 teman lainnya yang ada di dekat rumahnya atau tetangganya. Jadi itu yang kami lakukan. Jadi setiap minggunya kita kumpulkan tugasnya, kita kasih tugasnya Senin, kemudian siswa mengumpulkan tugas di klasternya atau di desanya, di mana dalam satu desa itu ada penanggung jawab guru yang akan dikumpulkan tugasnya di sana. Ya, jadi seperti itu yang untuk kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Jadi mekanisme KBM-nya mereka belajar di masing-masing di rumah, kemudian dikasih tugas, kemudian Senin dikasih, Sabtu dikumpulkan di pendamping wilayahnya masing-masing. Nah, saya mungkin mau menjelaskan untuk kegiatan yang khususnya yang bidangnya saya ya, untuk praktek baiknya saya yang di bidang kimia. Jadi suatu ketika saya memberikan tugas kepada siswa tentang laju reaksi. Jadi pada topik laju reaksi beberapa hari yang lalu saya memberikan tugas kepada siswa. Kemudian saya minta siswa untuk melakukan praktikum. Ya, dalam WA itu siswa banyak yang bertanya, "Pak, kan kita tidak punya lab. Kemudian tidak ada bahan. Bagaimana kita praktikum? Kemudian kita juga tidak memiliki waktu untuk tatap muka di sekolah." Oke, saya bilang, tenang, gampang. Kita bisa melakukan praktikum yang sederhana. Jadi saya minta siswa untuk membuat teh. Dan pasti mereka di rumah itu punya minimal gelas, sendok, gula, daun teh, dan air panas. Jadi saya minta siswa untuk membuat dua teh atau minuman teh hangat. Tetapi sebelum membuat teh itu, saya minta satu siswa, ini karena kita mau membuat laju reaksi untuk membedakan kecepatan reaksi antara zat yang lebih kecil dengan gumpalan. Atau misalnya dalam hal ini adalah gula yang dihaluskan dengan gula yang masih dalam bentuk gumpalan. Jadi yang pertama saya minta, oke, sekarang dalam petunjuk praktikumnya, coba kamu masukkan 1 sendok gula yang sudah dihancurkan pada 1 sendok gula yang masih kasar atau kepingan, gula merah pada gelas pertama, dan masukkan juga 1 sendok gula yang sudah dihaluskan pada gelas kedua. Kemudian kasih daun teh, kemudian seduh. Setelah itu aduk masing-masing 5 kali. Kemudian setelah diaduk 5 kali, saya minta siswa untuk mencicipinya. Nah, dari sini mungkin siswa akan tahu, oh yang gula gelas pertama rasanya manisnya gimana, yang gelas kedua manisnya gimana. Kemudian saya minta untuk siswa mencatat, mana yang lebih manis, gelas 1 apa gelas 2. Selanjutnya, kalau yang gula kasar atau yang gula masih kepingan itu belum larut semuanya, saya minta siswa aduk sampai larut semuanya. Setelah itu kemudian cicipi lagi keduanya, kira-kira rasa manisnya apakah mulai sama atau belum. Ya, dari sini kita bisa memikirkan kemungkinan jawaban siswanya adalah setelah pada tahap pertama ketika diaduk 5 kali itu, tentu yang lebih manis adalah yang sudah dihaluskan, gula yang sudah dihaluskan. Kemudian ketika tahap kedua, gulanya yang masih kepingan atau kasar itu diaduk, kemudian dilarutkan semua, manisnya menjadi sama. Nah, jadi harapan saya adalah siswa bisa menjelaskan, oh kalau misalnya gulanya dalam kondisi halus, ternyata dia lebih cepat larut atau laju reaksinya lebih cepat dibandingkan dengan yang masih kasar atau gumpalan, gula merah yang masih gumpalan. Di situ saya minta siswa untuk membuat kesimpulan. Oh, kalau gitu coba kamu buat kesimpulan mana yang lebih cepat, mana yang lebih lambat. Kenapa demikian? Nah, itu mereka mungkin cari di internet penjelasannya gimana. Kemudian mereka kumpulkan dalam bentuk laporan di minggu depannya. Ya, jadi seperti ini yang saya buat Bapak Ibu. Mungkin bagi Bapak Ibu ya biasa aja gitu ya.
Karena memang inspirasi PJJ itu semua orang tidak sama gitu ya. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman yang lebih hebat, lebih bagus dari saya, yang mungkin bisa berbagi juga di saya di kolom komentar. Tetapi untuk Bapak Ibu yang mungkin bingung seperti apa sih praktek baik itu, ya mungkin mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Ya, untuk kegiatan selanjutnya kita diminta untuk mengunggah poster perbedaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ sebelum dan sesudah mengikuti program guru belajar seri masa pandemi COVID-19. Jadi kita choose filenya, kemudian kita pilih praktek baiknya. Ya, saya buat posternya seperti ini aja. Jadi saya hanya menampilkan perbedaan pembelajaran jarak jauh sebelum mengikuti kegiatan dan sesudah mengikuti kegiatan guru belajar seri masa pandemi COVID-19. Jadi misalnya aspek perbedaannya apa, sebelum mengikuti kegiatan seperti apa, setelah mengikuti kegiatan seperti apa. Jadi misalnya kalau waktu pembuatan tugas sesuai dengan jadwal sekolah, kemudian setelah mengikuti kegiatan, ternyata saya tahu siswa lebih fleksibel, kemudian jenis tugas dan perasaan siswanya. Ya, Bapak Ibu mungkin bisa kembangkan ya. Ini mungkin contoh yang sangat sederhana yang saya buat, dan nanti Bapak Ibu bisa kembangkan menjadi lebih baik. Nah, setelah itu ini kita upload, kita open. Setelah itu kita pilih, kita upload, klik upload. Setelah upload kita finish quiz. Ya, selanjutnya kita akan isi untuk kegiatan melakukan penilaian diri praktek baik. Ada satu kuis juga di sini yang perlu Bapak Ibu selesaikan, yaitu asesmen pasca program. Kita start quiz. Di sini ada beberapa pertanyaan, kurang lebih ada 15 pertanyaan yang Bapak Ibu disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu ya. Misalnya, saya bisa menunjukkan bukti adanya penerapan 6 prinsip PJJ dalam kegiatan RPP tadi. Itu misalnya sudah kita oke, kita klik ya, kemudian next. Saya memberikan pilihan dan sebagainya. Ada beberapa pertanyaan, kita next terus misalnya semua ya. Ya, sampai di pertanyaan terakhir, saya merancang dan menerapkan pembelajaran jarak jauh yang berbeda dengan yang saya lakukan sebelum mengikuti program. Setelah itu kita klik finish quiz. Jadi Bapak Ibu sebenarnya dalam kegiatan quiz ini tidak harus kita mendapatkan nilai 100% ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dari 15 pertanyaan itu yang mampu dilakukan hanya misalnya 12, tidak apa-apa. Tetapi syarat minimal untuk tuntas pada kegiatan diklat adalah minimal nilainya 70%. Jadi Bapak Ibu nanti bisa hitung kalau 70% itu berarti berapa pertanyaan yang Bapak Ibu harus selesaikan, atau Bapak Ibu sudah tekan iya dan yakin bahwa Bapak Ibu sudah siapkan. Ya. Oke, klik untuk melanjutkan. Nah, setelah disitu nanti akan ada refleksi ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tadi menjawab iya itu 1 sampai 5, artinya apa? Sangat pemula gitu misalnya. Kemudian untuk nilai 6 sampai 10 artinya pendaki tantangan. Kemudian kalau 11 sampai 15 sebagai potensi penggerak. Ya, oke. Kita next. Selanjutnya membuat rencana perbaikan. Ya. Nah, ini rencana perbaikan silakan dibuat nanti aspek PJJ-nya apa, sasaran perbaikannya dan rencana perbaikannya. Ya, baik Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan praktek baik, utamanya yaitu yang tadi praktek baik, kemudian membuat poster dan mengisi refleksi atau penilaian diri terhadap pelaksanaan PJJ. Ya, sekali lagi mungkin dalam video ini ada banyak hal yang tidak sama dengan yang Bapak Ibu buat, tetapi semoga mudah-mudahan bisa menginspirasi Bapak Ibu untuk kegiatan diklat. Sampai jumpa lagi pada video yang lainnya. Tetap mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Sampai jumpa dan terima kasih.